Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang materi terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar ya. Tapi sebelum sampai struktur pasar, kalian harus memahami dulu materi keseimbangan pasarnya ya. Di dalam materi keseimbangan pasar ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui ya. Setelah mempelajari keseimbangan pasar, kalian diharapkan kalian nanti akan bisa menjelaskan apa itu definisi dari permintaan, penawaran, kemudian harga keseimbangan pasar, kemudian definisi dari kurva permintaan, kurva penawaran, kemudian bagaimana menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Apa sih itu permintaan dan penawaran ya? Permintaan itu adalah sejumlah barang ataupun jasa yang diminta oleh konsumen dalam waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu ya. Kemudian kalau penawaran itu adalah jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Dilihat dari definisi tersebut ya, kalian harus bisa menentukan siapa pelaku ekonominya ya. Pelaku ekonominya di sini adalah kalau untuk permintaan pelaku ekonominya adalah konsumen ya. Sedangkan kalau untuk penawaran pelaku ekonominya adalah produsen. Jadi kalian bisa dilihat dari sisi pelaku ekonominya nanti ya dalam menentukan permintaan dan penawarannya nanti. Kemudian setelah definisi ini kalian juga harus memahami hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Untuk memahami hukum permintaan dan penawaran, kalian kan sudah memahami siapa pelaku ekonominya di sini ya. Kalau dilihat dari hukum penawaran, hukum permintaan ya, hukum permintaan itu baik permintaan maupun penawaran, baik permintaan ataupun penawaran itu ada variabel ya, variabel yang harus yang harus kalian ketahui ya. Variabelnya itu yang utamanya itu adalah harga ya, dan kemudian jumlah barang yang diminta ataupun yang ditawarkan ya. Kalau permintaan berarti variabelnya adalah harga dan jumlah barang yang diminta, jumlah barang atau jasa yang diminta oleh siapa tadi, konsumen ya. Kalau penawaran variabelnya itu adalah harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Oke, itu variabel dari permintaan dan penawaran ya. Kemudian kita bicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa saja di sana ya. Faktor mempengaruhi permintaan yang utama adalah harga dan jumlah barang ataupun jasa yang diminta. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang setelah harga dan jumlah barang yang diminta, kemudian faktor selanjutnya adalah pendapatan konsumen ya. Yang kedua kemudian harga barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi maksudnya barang pengganti ya, dan barang komplementer artinya barang yang penggunaannya harus bersamaan, itu harga barang itu ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah selera konsumen, kemudian jumlah penduduk, dan terakhir adalah ekspektasi atau harapan dari konsumen. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan itu ada sama seperti permintaan tadi ya, faktornya ya, harga barang substitusi dan barang komplementernya, kemudian biaya produksinya, dan selanjutnya adalah ekspektasi pasar atau harapan konsumennya, harapan dari produsennya itu ya. Itu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sekarang kita bicara mengenai hukum permintaan dan penawaran. Kita lihat di sini.
Nah, kita gunakan simbol-simbol ya. Kalau permintaan itu bahasa Inggrisnya kan demand ya. Jadi kalian harus paham dulu kalau nanti ada istilah demand ya, supply, kalian harus paham itu ya. Permintaan itu istilahnya adalah demand. Kemudian supply ada supply untuk penawaran. Nah, simbolnya seperti ini. Ya. Coba kalian lihat ya. Nah, terlihat ya di sini ya. Oke. Untuk demand, hukum permintaan berbunyi seperti ini karena kan pelakunya adalah konsumen ya. Pelakunya adalah konsumen. Pelaku ekonominya adalah konsumen. Kita lihat. Pada bunyi hukum permintaan adalah sebagai berikut ya. Pada saat harga barang atau price of demand, pada saat harga barang yang diminta naik ya, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau quantity of demand akan turun. Ya, paham di sini ya, kalau kalian membeli barang pada saat harga barangnya naik, kalian juga akan memikirkan lagi kan apakah dibelinya 2 kali lipat dari harga pembelian semula gitu ya. Itu akan dipikir lagi kan. Itu adalah hukum dari permintaan. Sekarang kita lihat dari ulangi lagi ya. Hukum permintaan berbunyi ya, pada saat harga barang naik atau price of demand naik, maka quantity of demand atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun. Paham di sini ya. Kemudian sebaliknya, pada saat harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan naik. Gitu ya, simbolnya seperti ini panah. Oke, selanjutnya untuk hukum penawaran. Hukum penawaran dilihat dari pelaku ekonominya siapa tadi? Yes, pelaku ekonominya kita lihat dari produsen, dari sisi produsen. Oke, dilihat di sini. Pada saat PS ini berarti price of supply ya. Pada saat harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan naik juga. Jadi pada saat harganya tinggi, produsen akan meningkatkan penjualan lebih banyak gitu ya. Kebalikan daripada hukum permintaan tadi. Kemudian pada saat harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan turun juga. Paham di sini ya untuk hukum permintaan dan penawaran. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai kurva gitu ya. Kurva permintaan dan kurva penawaran serta kurva keseimbangan harga. Gitu ya. Bagaimana terbentuknya harga keseimbangan? Kurva itu sebetulnya adalah garis ya, garis yang menggambarkan atau kurva yang menggambarkan hubungan antara price atau harga dengan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Kita lihat bentuk kurvanya seperti apa ya. Nanti cara membacanya bagaimana kalian juga harus pahami ya. Jangan lupa di video ini juga kalian harus menyimak dan kemudian mencatatnya kembali dalam buku catatan, dirangkum ya sesuai dengan kemampuan kalian ya. Setelah itu nanti akan ada tugas ya. Kita lihat dulu bentuk kurva itu seperti apa sih? Lihat di sini ya. Nah, kurvanya seperti ini. Oke, di sini ada kurva. Kalau kurva ini kalau bicara kurva ya, ini sama dengan pelajaran matematika ya, matematika materi linier kalau nggak salah ya, tentang garis gitu ya. Nah, kalau di matematikanya di garis yang vertikal ini ya biasa disebut dengan garis apa? Koordinat Y gitu ya. Disebut dengan garis Y gitu ya. Kemudian yang horizontal garis X gitu ya. Nah, kalau di ekonominya, ini matematika ekonominya ya di sini ya. Garis yang vertikal merupakan garis price atau harga. Oke. Kemudian untuk yang horizontal ini garis Q. Nah, sekarang kalau untuk menentukan titik koordinat biasanya kan yang dilihat adalah X, kemudian lihat ke Y. Sama pada saat menentukan titik keseimbangan, yang dilihat adalah X-nya, Q-nya dulu, kemudian Y-nya ditarik garis gini ya. Nanti kita lihat ya. Pertama
kita lihat yang cara membaca kurva permintaan atau kurva dari demand ini ya. Kita lihat di sini. Ciri dari kurva demand atau kurva permintaan itu adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, paham di sini ya? Dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, di sini garis yang vertikal ini merupakan garis harga. Dari P1 menuju P5 ini merupakan kenaikan harga dari P1 naik menjadi P5. Ini makanya arah panahnya naik ke atas ya. Nah, kalau untuk yang quantity ini arah panahnya naiknya itu berarti Q5 itu berarti penurunan jumlah permintaan ya. Kalau Q1 ini adalah jumlah permintaannya tinggi. Ya, cara membacanya begini. Pada saat P1, pada saat harganya 1, P1 ya, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen Q1. Tinggi ya di sini ya. Jumlah barang yang diminta tinggi ya di sini ya. Kemudian pada saat harga naik menjadi P2, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun menjadi Q2. Oke, di sini paham ya? Selanjutnya pada saat harga naik menjadi P3, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun menjadi Q3. Dan pada saat harga naik menjadi P4, jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun menjadi Q4. Dan terakhir, pada saat harga naik menjadi P5, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun menjadi Q5. Ya, makin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun. Ini pergeserannya begini ya. Itu ya, paham ya di sini ya. Ini makin ke sini barang yang diminta oleh konsumen makin turun karena disebabkan karena kenaikan harga tadi ya, sesuai dengan hukum permintaan. Oke, paham di sini untuk yang kurva permintaan. Dan mengapa garisnya dari kiri ke atas ke kanan bawah? Ini disebut dengan slope positif. Slope positif ini ya untuk permintaan. Sekarang kita lihat kurva penawaran. Ya, tadi definisinya sudah disebutkannya apa itu kurva penawaran. Ya, sama seperti tadi, hanya bedanya ini sama P1 menuju P5 ini berarti kenaikan ya. Kenaikan harga. Dari Q1 menuju Q5 ini kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Ingat hukum penawarannya tadi. Pada saat P naik atau price of supply naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga, sama seperti itu ya. Berbeda dengan yang permintaan. Lihat di sini ya. Pada saat P1 jumlah barang yang ditawarkan akan Q1. Pada saat harga barang naik menjadi P2, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan naik menjadi Q2. Dan sampai ke pada saat harga naik sampai ke P5, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menjadi Q5. Paham di sini bentuknya ya? Nah, kalau ciri dari kurva penawaran itu arah kurvanya, arah garisnya dari kiri bawah menuju kanan atas. Ini disebut dengan slope negatif. Oke, paham di sini? Mudah-mudahan paham ya. Nah, jika kurva permintaan dengan kurva penawaran bertemu, nanti akan ketemu titik keseimbangan atau harga keseimbangan. Kalau digabungkan menjadi satu akan ketemu titik keseimbangan. Makanya harga keseimbangan itu terbentuk akibat bertemunya permintaan dengan penawaran. Itu ya, lihat kurvanya. Ya, kurvanya lihat ya di sini ya. Ini yang warna merah dibedakan ya, ini dibedakan warnanya merah, itu berarti kurva permintaan, warna hijau berarti kurva penawaran. Kita ketemu di sini. Nah, kurva permintaan dari arah garisnya dari kiri atas ke kanan bawah, kurva permintaan ya, kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Ketemu satu titik di sini, mana titik keseimbangannya. Ya, titik keseimbangannya adalah Q3 dan P3. Ini disebut dengan equilibrium. Ya, titik keseimbangan. Sebentar di sini.
menentukan titik keseimbangan Q, P. Berarti Q-nya itu adalah Q3 ketemu dengan P3. Itu ya, gini cara menentukan titik keseimbangan Q3 ketemu dengan P3, disebut dengan equilibrium. Nah, ini Q, P, berarti Q3, P3. Sampai sini paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Semoga paham di sini ya. Nanti selanjutnya akan diberikan tugas di GCR ya. Kalian kerjakan untuk membuat kurva permintaan dan penawaran serta kurva harga keseimbangan. Selanjutnya setelah ini akan dibuatkan video tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran sampai dengan elastisitas harga. Nah, ini sebetulnya pelajaran yang menarik ya, matematika ekonominya. Oke, semoga bermanfaat untuk hari ini materi keseimbangan, terbentuknya keseimbangan pasar ya. Thank you very much for today. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.